Pada suatu hari yang cerah, 4 sepupu memutuskan untuk menghabiskan liburan mereka di sebuah villa di dekat pantai. Mereka adalah Andi, Bimo, Rina, dan Sinta. Keempatnya sudah lama tidak berkumpul bersama, sehingga kesempatan ini menjadi waktu yang sangat mereka nantikan. Villa tempat mereka menginap terletak di atas bukit kecil yang menghadap langsung ke pantai berpasir putih. Pemandangan dari balkon villa sangat memukau, dengan laut biru yang membentang sejauh mata memandang. Setibanya di villa, mereka langsung membagi tugas. Andi dan Bimo bertanggung jawab membawa barang-barang ke kamar, sementara Rina dan Sinta menyiapkan makanan ringan untuk dinikmati bersama. "Ayo kita ke pantai, mumpung masih pagi," ajak Sinta dengan semangat. Semua setuju dan segera berganti pakaian pantai. Mereka membawa tikar, bola voli, dan kamera untuk mengabadikan momen. Di pantai, suasana sangat meriah. Rina dan Sinta asyik bermain air, sedangkan Andi dan Bimo bermain voli pantai dengan beberapa pengunjung lain. Tawa dan canda memenuhi udara, membuat mereka melupakan sejenak hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka memutuskan untuk berjalan menyusuri pantai. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah perahu kecil yang terdampar di tepi pantai. Perahu itu terlihat tua, namun masih cukup kokoh. "Bagaimana kalau kita mencoba mendayung perahu ini?" usul Bimo sambil menunjuk perahu. Rina tertawa kecil. "Kamu yakin perahu ini masih layak digunakan?" "Tidak ada salahnya mencoba," jawab Andi sambil tersenyum penuh semangat. Setelah memastikan perahu cukup aman, mereka berempat naik dan mulai mendayung ke tengah laut. Awalnya semua berjalan lancar, namun tak lama kemudian mereka menyadari bahwa mendayung perahu ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Tawa mereka pecah saat perahu mulai berputar-putar karena mereka tidak bisa sinkron mendayung. "Andi, dayungmu terlalu keras ke kanan," protes Sinta sambil tertawa. "Bukan salahku, itu Bimo yang gak kuat mendayung," balas Andi sambil menunjuk Bimo. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, mereka berhasil kembali ke tepi pantai. Walaupun sedikit lelah, pengalaman itu membuat mereka semakin dekat satu sama lain. Malam harinya, mereka mengadakan barbekue di halaman villa. Aroma daging panggang dan jagung bakar mengisi udara malam, diiringi suara deburan ombak yang menenangkan. Sambil menikmati makanan, mereka berbagi cerita tentang masa kecil, impian, dan rencana masa depan. "Aku senang sekali kita bisa liburan bersama seperti ini," kata Rina sambil tersenyum hangat. "Semoga kita bisa mengulanginya lagi di masa depan." "Setuju, tapi lain kali kita harus pilih villa yang lebih besar," tambah Bimo dengan nada bercanda, membuat semua tertawa. Liburan itu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka. Di antara pasir, ombak, dan langit penuh bintang, mereka menemukan kembali kebahagiaan sederhana bersama keluarga. Malamnya, mereka tidur. Rina dan Sinta tidur di kamar, sementara Andi dan Bimo masih ngobrol di teras sambil menikmati kopi dan rokok. "Kamu ingat waktu kita mancing di sungai belakang rumah nenek dulu?" tanya Bimo sambil tersenyum. Andi tertawa kecil. "Tentu saja, kita malah lebih sering jatuh ke sungai daripada dapat ikan." "Iya, nenek sampai capek memarahi kita karena selalu pulang basah kuyup," tambah Bimo sambil mengisap rokoknya. Percakapan mereka terus berlanjut, membahas masa kecil yang penuh kenangan. Namun, di tengah canda mereka, terdengar suara aneh dari arah pepohonan di sekitar villa. Suaranya seperti ranting yang patah. "Kamu dengar itu?" tanya Andi sambil memandang ke arah suara. Bimo mengangguk. "Mungkin hanya angin." Namun, beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Andi dan Bimo saling pandang, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka memutuskan untuk memeriksa, membawa senter dari dalam villa. Dengan hati-hati, mereka berjalan menuju sumber suara. Di balik pepohonan, mereka menemukan seekor kucing liar yang tampak kelaparan. Kucing itu mengeong pelan saat melihat mereka. "Hanya kucing, ternyata," kata Andi sambil menghela napas lega. Bimo tersenyum dan mengelus kepala kucing itu. "Kasihan, mungkin dia lapar. Kita bawa ke villa dan beri makanan."
Mereka membawa kucing itu kembali ke villa dan memberinya sisa ikan dari barbecue tadi. Kucing itu makan dengan lahap, sementara Rina dan Sinta yang terbangun karena suara mereka ikut bergabung. Kucing ini lucu sekali. Mungkin dia bisa jadi teman kita selama di sini, kata Sinta sambil tersenyum. Malam itu berakhir dengan suasana hangat, ditemani seekor kucing kecil yang kini menjadi bagian dari cerita liburan mereka. Keesokan paginya, setelah sarapan bersama, mereka berencana untuk bermain voli pantai. Hari ini kita harus bikin tim dan lawan pengunjung lain di pantai. Setuju, kata Andi penuh semangat. Bimo mengangguk. Aku dan Sinta lawan kamu dan Rina. Kita lihat siapa yang menang. Rina tertawa. Jangan meremehkan kami ya. Siap-siap kalah. Setelah semua siap, mereka membawa bola voli dan menuju pantai. Suasana pantai pagi itu masih sepi, memberikan mereka ruang yang luas untuk bermain. Mereka memasang net sederhana dengan tali yang mereka bawa, lalu memulai pertandingan. Teriakan, tawa, dan sorakan terdengar saat pertandingan berlangsung. Tim Rina dan Andi unggul di awal, tetapi Sinta dan Bimo dengan cepat menyusul. Awas, ini serangan terakhir, seru Sinta sambil melompat untuk melakukan smash. Namun, bola yang ia pukul malah melambung ke arah laut. Semua tertawa terbahak-bahak, dan mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Sambil duduk di bawah payung pantai, mereka menikmati es kelapa muda yang segar. Kalau begini terus, aku nggak mau pulang, ujar Rina sambil memandang laut yang tenang. Andi tersenyum. Kita bisa datang lagi lain kali. Liburan seperti ini memang yang paling menyenangkan. Percakapan mereka terus berlanjut, membahas rencana-rencana kecil untuk sisa hari itu. Bagaimana kalau setelah ini kita menyewa banana boat? Usul Bimo sambil mengaduk es kelapanya. Rina tampak antusias. Aku setuju. Aku sudah lama ingin coba main banana boat. Sinta tersenyum. Tapi aku nggak mau jatuh ke laut ya. Pastikan yang mendayung tidak terlalu ekstrim. Andi tertawa kecil. Ya, kita pilih saja operator yang paling santai. Yang penting kita semua menikmati. Setelah selesai dengan es kelapa mereka, keempatnya menuju penyewaan banana boat di dekat pantai. Mereka melanjutkan hari dengan penuh tawa dan kegembiraan, menikmati segala keseruan liburan yang akan menjadi cerita untuk dikenang selamanya. Setelah menikmati es kelapa muda, mereka menuju tempat penyewaan banana boat. Operator menyambut mereka dengan ramah dan menjelaskan aturan keselamatan sebelum memulai. Mereka dipakaikan jaket pelampung dan diarahkan ke perahu karet panjang yang sudah terikat pada speedboat. Aku duduk di depan, seru Sinta dengan semangat, disusul oleh Rina, lalu Andi, dan Bimo di belakang. Siap-siap ya, ini pasti seru banget, ujar Bimo sambil memasang senyum lebar. Speedboat mulai melaju perlahan, membawa banana boat mereka ke tengah laut. Semakin lama, kecepatan bertambah, dan mereka mulai merasakan angin laut yang menyegarkan. Tawa dan jeritan terdengar ketika banana boat mulai berayun mengikuti gelombang. Pegangan yang kuat, teriak operator dari speedboat, memperingatkan mereka akan manuver berikutnya. Ketika speedboat berbelok tajam, banana boat mereka oleng. Sinta menjerit, dan tawa meledak saat banana boat mereka terbalik, menjatuhkan semua orang ke air. Mereka muncul ke permukaan sambil tertawa terbahak-bahak. Ini yang paling seru, kata Andi sambil mengibaskan air dari wajahnya. Kamu bilang nggak mau jatuh, kan? Canda Bimo kepada Sinta, yang hanya bisa tersenyum kecut. Setelah ditarik kembali ke atas banana boat, mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih stabil. Keindahan laut biru di sekitar mereka menambah kenikmatan pengalaman tersebut. Setelah selesai, mereka kembali ke pantai dengan basah kuyup namun penuh kegembiraan. Ini harus kita lakukan lagi lain kali, ujar Rina dengan senyum lebar. Mereka beristirahat sejenak di bawah pohon kelapa, mengeringkan diri sambil menikmati semilir angin pantai. Hari itu menjadi salah satu momen paling berkesan dalam liburan mereka. Sore mulai menjelang, dan mereka memutuskan untuk kembali ke villa setelah seharian penuh keseruan. Jalan setapak menuju villa dihiasi oleh sinar matahari keemasan yang memancar melalui dedaunan, menciptakan suasana damai. Setibanya di villa,
Rina langsung menuju dapur untuk menyiapkan camilan sore, sementara Sinta membantu mengambil minuman dingin dari lemari es. Bimo dan Andi memilih untuk duduk di teras, menikmati pemandangan matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Rasanya hari ini benar-benar lengkap, ujar Bimo sambil meregangkan badan. Dari voli, es kelapa, sampai banana boat. Andi mengangguk setuju. Iya, dan kita masih punya malam ini untuk bersantai. Mungkin kita bisa main kartu atau sekadar ngobrol lagi seperti tadi malam. Sinta muncul dengan nampan berisi jus mangga dingin dan sepiring gorengan. Ngomong-ngomong, malam ini aku mau cerita pengalaman waktu camping di gunung. Kalian pasti akan ketawa dengarnya. Rina tertawa kecil. Asal ceritanya nggak bikin aku takut tidur lagi ya. Keempatnya menikmati camilan sore dengan obrolan ringan, membahas kesan mereka tentang kegiatan hari itu. Kucing kecil yang mereka temukan semalam kembali muncul, mengeong pelan sambil mendekati Bimo. Kucing ini sudah mulai akrab ya, kata Rina sambil mengelus kepala kucing itu. Mungkin dia merasa nyaman di sini. Saat malam tiba, mereka menghabiskan waktu di ruang tamu villa, bermain kartu dan berbagi cerita seru dari pengalaman masing-masing. Suasana akrab dan hangat memenuhi ruangan, membuat mereka lupa akan waktu. Liburan di villa itu benar-benar menjadi momen spesial yang mendekatkan mereka sebagai sepupu. Sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang dari jendela, mereka semua sepakat bahwa kebersamaan seperti ini adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Malam harinya, keempatnya memutuskan untuk tidur lebih awal karena kelelahan setelah seharian bermain. Namun, sekitar tengah malam, Rina terbangun. Ia merasa kebelet pipis, tetapi suasana gelap dan sepi membuatnya takut pergi ke kamar mandi sendirian. Rina mengintip ke kamar Andi dan Bimo. Dengan ragu-ragu, ia membangunkan Bimo. Bim, bangun dong. Temani aku ke kamar mandi, aku takut sendiri. Bimo mengerjapkan mata dan menguap. Hah, sekarang, ya sudah, ayo. Mereka berjalan perlahan menuju kamar mandi dengan penerangan lampu senter dari ponsel Bimo. Rina terus memegang lengan sepupunya, merasa lebih tenang. Sesampainya di kamar mandi, Bimo menunggu di luar sambil menguap lebar. Tak lama kemudian, suara air keran terdengar, menandakan Rina selesai. Saat mereka kembali ke kamar, Rina tersenyum kecil. Makasih ya, Bim. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku nunggu sampai pagi. Ya ampun, lain kali nggak usah takut. Villa ini aman kok, jawab Bimo sambil kembali merebahkan diri di tempat tidur. Malam itu kembali hening, dan mereka semua tertidur pulas hingga pagi menjelang, siap untuk petualangan baru. Paginya, saat semua masih terlelap, ponsel Sinta berdering. Itu telepon dari mamanya. Sinta, kapan pulang? Kamu sudah lama di sana. Suara mamanya terdengar di ujung telepon. Sinta tersenyum kecil. Ma, boleh nggak aku tinggal 1 hari lagi? Kami masih mau menikmati liburan. Setelah berbicara beberapa saat, mamanya akhirnya mengizinkan dengan syarat Sinta harus segera pulang keesokan harinya. Sinta menutup telepon dan menghela napas lega. Ia kembali ke ruang makan untuk bergabung dengan sepupunya yang baru saja bangun. Ada apa? Tanya Andi. Mamanya Sinta nyuruh dia pulang, tapi dia minta tambahan 1 hari lagi, jawab Rina sambil tertawa kecil. Wah, kamu memang pintar nego, kata Bimo sambil tersenyum. Ayo, kita manfaatkan hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat baru, mereka merancang rencana untuk mengisi hari terakhir mereka di villa dengan berbagai kegiatan seru.